Saya Reva Nurlianti dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas UIN Araniri. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang Perang Ahzab atau Perang Khandaq. Guna menyelesaikan tugas midterm saya, mata kuliah Sirah Nabawiyah. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Ihsan Nur, karena saya terlambat menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang Perang Ahzab, saya akan terlebih dahulu memberitahukan tentang referensi Perang Ahzab. Saya mengambil cerita Perang Ahzab dari buku Al-Mubarakfuri Sirah Nabawiyah, juga Bastomi Menang dan Bertahan, dan terakhir Khalil Atlas of the Quran. Yang pertama, penyebab terjadinya Perang Ahzab. Penyebab utamanya adalah Perang Ahzab sendiri adalah adanya pengusiran terhadap orang-orang Yahudi. Setelah diusir, mereka kemudian ditempatkan di Khaybar, sebuah wilayah di luar kota Madinah. Latar belakang terjadinya Perang Ahzab adalah Rasulullah SAW mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya supaya hijrah ke Mekah yang masih dikuasai musyrikin Quraisy, ke kota Yasrib, dan penduduknya cukup banyak dan menerima Islam yang didakwakan oleh beliau. Bahkan mereka bersedia baiat kepada Rasulullah SAW untuk melindungi beliau meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Perintah hijrah ke Yasrib tidak hanya ditunjukkan kepada beliau SAW, tapi juga kepada pengikut-pengikut beliau yang ada di Mekah dan sekitarnya. Dengan hijrah, agama, kehormatan, dan harta mereka lebih terjaga. Menetap di Mekah ketika itu hanya akan mendapatkan banyak penyiksaan. Kalau tidak kuat dengan kekejaman dan kebiadaban mereka, iman yang akan jadi taruhannya. Muslim Mekah artinya akhirnya berbondong-bondong hijrah ke Yasrib, kota yang diganti namanya oleh beliau SAW dengan Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW pun membentuk persaudaraan yang kuat antara dua kaum yang berbeda budaya tersebut. Beliau memberikan istilah familiar yang memberikan kesan kuat dan mendalam dalam menjalin ukhuwah dengan menyebutkan muhajirin bagi yang hijrah ke Madinah dan Ansar bagi muslimin Madinah yang menolong muhajirin. Di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengkonsultasikan kekuatan membangun sistem keamanan, membentuk sistem pemerintahan Islam yang membuat perjanjian perdamaian dengan kaum Yunani. Negara yang baru tumbuh ini tidak lantas menjadi negara aman dari rongrongan pihak luar. Kaum Quraisy dengan kebencian yang sangat mendalam tidak rela muslimin perlahan-lahan membentuk satu kekuatan baru dengan prinsip agamanya yang mempunyai daya tarik kuat bagi masyarakat Arab. Geseran-geseran kecil terus terjadi antara dua negara tersebut. Puncaknya adalah bentrok senjata dengan skala yang besar yang dikenal dengan Perang Badar dan Perang Uhud. Kekesalan dan keamarahan kaum Quraisy memuncak karena sangat kesulitan menaklukkan Madinah, dan mereka melihat ternyata muslimin Madinah malah mampu menaklukkan banyak kota di sekitar Madinah. Kemarahan yang tak terbendung itu akhirnya berujung pada Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Pertempuran Khandaq juga dikenal sebagai Pertempuran Al-Ahzab. Pertempuran konfederasi dan pengepungan Madinah terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi.
Pengepungan Madinah ini dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy dan Mekah, kafir Quraisy Mekah dan Yahudi Bani Nadir. Baiklah, kesimpulan dari perang Ahzab adalah perang umat Islam melawan pasukan sekutu yang terdiri dari bangsa Quraisy, Yahudi, dan Ghatafan, sehingga pada akhirnya perang ini berakhir tanpa terjadinya perang besar. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.